fungsinya. Kemudian repositori itu juga mencegah plagiasi ya, plagiasi. Kenapa? Karena itu tadi sempat di awal tadi saya jelaskan bahwa untuk menghindari keberulangan akses dan plagiasi. Biasanya kalau tidak di online kan, karena repositori itu adalah koleksi digital ya. Kalau kemudian tidak di online kan dan di open access kan, ya itu biasanya itu bisa ditulis ulang ya. Misalnya saya masuk di skripsi tulis ulang ya, sampai selesai. Nah ini kalau repositori ini dimaksimalkan, itu kemudian bisa mencegah itu. Ya, salah satunya bisa mencegah melalui sini. Kemudian juga bisa dimanfaatkan repositori itu untuk mengefektifkan pembelajaran ya, proses pembelajaran. Jadi kita punya modul ya, Bapak Ibu dosen punya modul masukkan di situ. Jadi buku karyanya dimasukkan di situ untuk bisa nanti digunakan dalam proses pembelajaran. Mahasiswa disuruh lihat di repositori. Nah, ini adalah beberapa manfaat bagi institusi dan mungkin banyak lagi ya. Ini yang saya melihat seperti itu. Nah, ini kemudian untuk mengarah seperti itu maka perlu ada kebijakan ya, untuk mengarah seperti yang tadi itu maka perlu ada kebijakan. Ini contoh kebijakan yang perlu ya, yang perlu dilakukan adalah semua karya publikasi ilmiah dosen dan karya tugas akhir mahasiswa itu wajib diunggah di repositori. Untuk kebijakan ini tidak semua institusi itu mewajibkan ya. Ada yang belum. Nah, terserah apakah di sini wajib atau tidak. Ini contoh-contoh yang mungkin nanti repositorinya diarahkan kemana. Kemudian semua dokumen dapat diakses secara terbuka kecuali hak cipta dokumen yang dimiliki oleh penerbit. Nah, ini tentu menjadi penting ya. Kendalanya adalah kita sendiri kurang memahami batasan-batasan hak cipta itu. Kadang dimasukkan dan tidak dibuka ya, tidak ditutup sehingga penerbit lain itu menjadi komplain atau penerbit itu kemudian komplain. Nah, ini menjadi penting bagi pengelola adalah memahami hak cipta juga, termasuk Bapak Ibu dosen harus juga memahami batasan-batasan license atau lisensi untuk lisensi terbuka ya. Kemudian kira-kira repositori ini dokumen apa saja yang dimasukkan atau menjadi prioritas? Apakah cukup artikel jurnal, laporan penelitian, laporan pengajian, makalah konferensi, materi kuliah dan seterusnya? Itu juga perlu ditetapkan ya. Nah, ini termasuk kami ya. Kami di UI Malang juga belum secara detail ya membuat pedomannya, tetapi kami sudah mensosialisasikan. Ini seharusnya kita punya pedoman yang bisa menjadi panduan bagi seluruh sivitas ya, mulai dari jenis dokumen apa yang bisa diunggah, karena jangan-jangan dokumen-dokumen lain juga diunggah gitu. Sehingga ini harus dibatasi. Dokumen apa? Ternyata yang masuk adalah hasil review ya.
Contoh misalnya dulu pertama kali saya berikan sebagai best practice yang bukan best practice dalam arti ini negatif ya, praktek yang diterapkan di salah satu perguruan tinggi di Aceh itu menjadi bahan renungan bersama di UIN Malang. Ketika itu saya dipaksa ya, mulai dari Pak Rektor ya, jadi memaksanya karena saya tidak mau melalui Pak Rektor. Itu bukan Pak Rektor yang sekarang, tapi Pak Rektor yang tahun lalu. Itu saya dipanggil. Artinya dipanggil itu kenapa, harus seperti apa ini repositornya dikelola. Saya kemudian saya jawab lewat WA, itu 4 halaman saya masukkan di WA. Akhirnya Pak Rektor cuma kemudian oke, kalau gitu kita hearing saja, maksudnya nanti biarkan ini bergulir dan nanti kami saya diminta untuk menjelaskan. Ya karena repositori itu banyak sekali katakanlah dinamika di UIN Malang itu. Pertama adalah saya diminta membuka semua dokumen yang dimasukkan di repositori. Jadi baik itu buku atau apapun jenisnya minta dibuka karena kepentingan reviewer ya. Reviewer Jakarta itu tidak mau ruwet ya, artinya dia buka pokoknya dia bisa membuka, dia harus bisa membuka. Nah karena ini buku itu punya hak cipta ya, kita bisa dikomplain dan bisa diajukan ke pengadilan itu 1M ya, satu buku itu oleh penerbit. Kalau kemudian kita itu membuka dengan sembrono ya. Kalau buku, kalau hak ciptanya di penerbit ya kita tutup. Jadi saya bilang kalau saya buka berani menanggung risiko. Bapak bisa menanggung risiko, ibu bisa menanggung risiko. Untuk 1 minggu ini aja. Awalnya saya buka, ya, saya buka. Kemudian saya pikir-pikir, saya kemudian bingung kan untuk menghafal banyak orang permintaan. Tidak mungkin kita kuat ya. Untuk seminggu nanti buka itu. Nah di UIN Malang itu yang mengurusi repositorinya dosen, karena di UIN Malang kita bikin 2 database ya. Sistem pertama khusus untuk dosen, kedua khusus untuk mahasiswa. Karena kami agar memudahkan tata kelola ya. Nah kalau di sini dicampur juga boleh, tata kelola itu bisa aja asal si IT itu bisa memilah, gitu maksudnya, bisa memilah, mau dipisah mau jadi satu, yang penting IT bisa memilah ini menunya dosen, ini menunya mahasiswa, itu saja. Nah kembali lagi, kemudian saya itu banyak masalah ya, ruwet gitu ya awal-awalnya karena pemahaman yang berbeda. Tuntutan dari Jakarta juga demikian. Lalu kami pada saat itu berkoordinasi dengan kepegawaian. Nah, akhirnya kepegawaian kami berikan 1 akun untuk reviewer. Jadi kita tutup, tapi reviewer khusus reviewer dari Jakarta kita kasih akun untuk bisa membuka. Gitu. Jadi itu kemudian oleh kepegawaian setiap ada reviewer dikasih akun itu. Yang kedua, dokumen-dokumen yang saya pertama itu saya tunjukkan kepada
sebagian Bapak Ibu dosen yang menghadap ke saya untuk meminta buka itu dan memaksa untuk memasukkan bukan dokumen yang kita inginkan. Contoh, dokumen hasil review, ya. Artikel jurnal dokumen administratif hasil review tentang jurnal. Contoh, hasil jurnal ini dinilai oleh reviewer, nilainya sekian. Itu kan dimasukkan di repositori. Itu saya tunjukkan, ini diakses seperti ini. Dan ini publik bisa membuka. Ini adalah privacy seorang dosen. Kalau jenengan mau, tidak apa-apa, nilainya jenengan dilihat oleh banyak orang. Saya bilang begitu. Ini karena apa? Komunikasi menurut saya. Jadi penting untuk memberikan pemahaman dan memahami secara bersama-sama bahwa dokumen yang kita unggah itu berimplikasi, berdampak pada nanti publik global, ya, tidak hanya orang Indonesia, itu bisa melihat nilai-nilai kita. Itu satu sisi, ya. Terus masih tidak bisa lihat, bisa meruntuhkan kredibilitas, ya. Oh, ternyata nilainya jelek, ya, itu kayak ilmiahnya kan itu. Nah, padahal itu kita hanya minta agar memudahkan, saya dapat nilai, saya dapat naik pangkat, ini, tapi tidak melihat ini dampaknya apa nanti. Kalau kemudian diunggah, sembarangan, ya, gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi kebijakan kalau repositori harus didudukan pada repositori, yaitu bukan sifatnya administratif kepegawaian. Administratif kepegawaian harus dipisah. Ini murni karya dosen atau sivitas akademik, karya mahasiswa. Jangan dicampurkan dengan dokumen administratif. Nanti statistiknya bingung, ya. Bingung, jumlahnya sekian, ternyata berapa dokumennya? 100.000. Ternyata yang 50.000 itu adalah dokumen administratif. Itu, ya. Itu menjadi penting, yang kemudian dari 100.000 itu ternyata jurnal yang berputasi sekian, yang nasional sekian. Akhirnya dampaknya juga pada statistik. Di samping tadi, ya, secara individu itu privasi dosen tidak terjaga, privasi dosen, dan juga secara kelembagaan nanti juga ikut tercemar, gitu, ya, tercemar. Nah, lalu solusinya kayak apa? Ya tentu yang sifatnya administratif harus ditangani oleh kepegawaian, sifatnya administratif. Repositori secara umum itu adalah tempat arsip. Tetapi dalam konteks repositori institusi itu dipahami secara bersama adalah tempat arsip intelektual, ya, karya intelektual. Nah, jangan pemahaman terhadap repositori itu kemudian secara umum. Pokoknya repositori itu kan tempat arsip online, ya semuanya diarsipkan situ, ya silakan, gitu, ya. Tetapi dalam konteks ini repositori institusi itu adalah arsip karya intelektual sivitas akademik. Jadi harus dipisah. Kalau administratif dibuatkan repositori untuk administratif. Siapa yang membuat? Adalah kepegawaian. Di UIN Malang itu kepegawaian punya arsip, punya sistem sendiri, ya. Jadi administrasi yang hasil turnitin tidak diungkap di repositori. Gimana kalau di repositori institusi itu dimasukkan di situ, orang bisa melihat, waduh ini 60%, 30%, gimana itu? Jatuhlah nama dosennya. Itu maksud saya, itu menjadi penting. Jadi harus dipisah, itu privasi harus dipisah. Repositori institusi ini khusus
dibaca oleh publik, khusus pengetahuan yang dibaca oleh publik. Kalau administrasi masuk di situ kan bukan untuk dibaca oleh publik. Nah, itu dibaca oleh pihak-pihak tertentu karena untuk kenaikan pangkat, untuk dan sebagainya ya. Mahasiswa tidak butuh, masyarakat lain juga mungkin tidak butuh. Tapi kalau sudah nongol duluan, dicari ternyata yang nongol adalah hasil meeting ya. Itu hasil meeting itu bisa menjatuhkan loh ya itu makanya itu privasi. Oleh karena itu harus dipisah. Di mana diberikan sistem untuk menjaga privasi itu adalah kepegawaian. Jadi kepegawaian membuat sistem repositori khusus administrasi itu. Lalu link kalau misalnya ngisi form apapun linknya itu diambilkan di repositorinya yang dikelola oleh perpus. Jadi ini satu artikel asli yang belum diapa-apain yang hasil dari jurnal lain itu kita masukkan di repositori. Itulah linknya digunakan untuk dibaca oleh reviewer. Kemudian di administrasinya itu di sistem. Jadi sistemnya itu nanti ngelink. Sistemnya pegawaian itu ngelink sistemnya repositori untuk mengambil bukti, evidence artikelnya. Hasil penilaian dan seterusnya itu ada di sistem pegawaian. Jadi perpus murni menampung artikel murninya, buku murninya, belum diotak-atik hasil meeting, kemudian ada angka-angka gitu ya. Itu di UIN Malang kami lakukan seperti itu. Nah ini sehingga terbebas. Hanya saja di UIN Malang itu belum ada satu yang sampai sekarang itu menjadi kerisauan ya, itu masalah haki ya, karena saya tetap juga ada nilai-nilai pragmatis ya, karena kan lembaga diminta berapa nih punya haki gitu ya. Akhirnya buku laporan penelitian dihakikan ya, haki. Saya juga pusing ya, sesungguhnya orang menulis buku itu sudah melekat di buku itu adalah hak atau copyright di situ. Sudah melekat tanpa harus dihakikan. Tapi pemahaman kita kan kita hakikan ya. Ya karena kita butuh sertifikatnya. Tidak apa-apa, karena kita butuh sertifikatnya. Tapi pemahaman kita jangan salah. Karena apa? Ketika kita menulis buku itu sudah melekat. Hak copyright itu ada di situ tanpa harus disertifikatkan. Itu penting karena begitu buku sudah diterbitkan, kemudian ada orang melakukan macam plagiasi dan seterusnya, atau secara ekonomi hak ekonomi terganggu, maka bisa digugat. Nah, tanpa harus punya sertifikat. Karena sudah jelas di situ nama kita dan seterusnya. Nah, di tempat kami repositori itu dikelola oleh perpustakaan. Nah, tidak tahu apakah di sini oleh perpustakaan secara utuh atau gimana. Dan kebijakan-kebijakan lain nanti kita mungkin bisa diskusikan. Mungkin juga saya bisa mengambil insight dari sini, karena mencari insight itu tidak harus dari yang terbaik atau yang terburuk ya, dua-duanya. Saya mencari banyak hal ya. Selanjutnya ini contoh prosedur repositori di tempat kami. Kita lakukan unggahan diri ya, unggahan diri. Kemudian dokumen yang diunggah itu dalam bentuk PDF. Karena dulu awalnya itu ada apa? Word macam-macam kan gitu ya. Sehingga ketika maka perlu penyamaan lah gitu ya.
Kemudian ada buku diunggah tidak ada covernya, ada tapi tulis ya dicentang itu buku, tapi tidak ada covernya, tidak ada covernya lah itu. Tapi ada mulai bab 1 sampai terakhir ada. Nah, sehingga itu perlu juga diatur. Kemudian kalau bisa dokumen PDF hasil scan itu bisa dikenali sebagai teks ya, agar mudah ditangkap oleh cek plagiasi. Ya. Kalau dalam bentuk foto semuanya itu tidak bisa menjadi referensi atau kontrol bagi dokumen lain yang akan memplagiasi. Jadi kalau misalkan biasanya ini kita punya buku ya, udah kita punya buku, kemudian dari penerbit tidak boleh, kemudian kita scan pakai scan pakai HP ya, itu kan semuanya dalam bentuk image menurut saya, yang ketika dicari melalui pencarian tidak bisa teksnya itu. Nah itu ketika Turnitin misalnya itu tidak akan bisa menangkap image, itu tidak bisa. Sehingga kalau bisa adalah semua di teknologi sekarang itu belum muncul ya. Mudah-mudahan nanti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun teknologi cek plagiasi itu menembus pada image gitu. Atau bahkan pada suara, karena nanti kan ada audio ya dan seterusnya. Teknologi itu terus berkembang. Saya sering memberikan penyadaran kepada mahasiswa bahwa kalian di dalam program literasi itu, saya selalu bilang kepada mahasiswa, energi kalian jangan digunakan untuk memanipulasi Turnitin. Energi kalian gunakanlah untuk membaca dan menulis yang baik. Hari ini kalian bisa memanipulasi Turnitin, 10 tahun ke depan ketika kalian beranjak memiliki karir, kalian jatuh karena Turnitin bisa menangkap dokumen yang kalian plagiasi. Saya bilang begitu, lalu saya memberikan penyadaran agar memotivasi adik-adik mahasiswa itu untuk belajar, bukan memanipulasi. Karena sekarang banyak sekali memanipulasi. Contoh, ya, di antara kata itu ditambahi 1 huruf dan diputihkan. Ya. Banyak sekali. Kemudian setiap paragraf dikasih tanda kutip kanan kiri. Padahal itu bukan kutipan. Banyak sekali. Itu saya bilang, kalian lebih pintar dari mesin. Saya bilang begitu. Tapi kepintaran mesin terus berkembang, akan mengikuti kepintaran kalian. Sehingga ketika kalian sudah mulai beranjak berprestasi, jatuh karena kalian yang membuat lubang sendiri. Jadi seringkali saya begitu, jangan merasa mudah untuk memanipulasi apapun, termasuk Turnitin ya, termasuk sistem apapun. Teknologi terus berkembang, percepatannya semakin cepat. Sekarang saja ada teknologi membuat parafrase. Sebaiknya mahasiswa itu gunakan ini loh, ada tools untuk memparafrase. Ini whiteboard misalnya ya, itu dipakai. Pakai aja ini untuk belajar. Tapi jangan untuk memanipulasi, kan gitu. Ini loh ada tools riset. Kalian bisa gunakan whiteboard untuk membuat parafrase. Tetapi jangan ambil 100%. Jadi begitu. Nah, daripada kalian semalaman membuat manipulasi, kalian lebih baik menggunakan tools ini untuk membuat kalimat yang lebih baik. Jadi itu yang penting. Jadi
teknologi, sekali lagi teknologi terus berkembang. Saya bahkan membayangkan nanti audio dan seterusnya itu kan juga bisa dijadikan referensi ya, video dan seterusnya. Dan cek plagiasi itu kemudian kemungkinan nanti ke depan itu sampai ke sana. Saya yakin ya teknologi itu terus cepat ya. Sekarang saja LinkedIn itu kalau ada lebih banyak kutipan itu sudah ada warning sebenarnya, dan itu sudah bisa digunakan oleh pembimbing untuk melihat bahwa sekian persen ini kenapa sekian persen ini apa, ada tanda pendung ya, tanda pendung itu di hasil Turnitinnya itu sudah muncul sekarang. Jadi sekian persen karya ini dikeluarkan ya. Tetapi tetap 15% misalnya, tapi sesungguhnya ada sesuatu yang dicurigai. Turnitin itu ada tombol baru namanya flag atau bendera. Itu adalah baru muncul di tahun 2021. Itu baru muncul. Nah, itu juga untuk melihat manipulasi. Tapi tetap Turnitin belum bisa menangkap yang diputihkan itu, yang kecil-kecil itu ya, belum. Nah, saya sarankan kepada Bapak Ibu dosen di tempat kami, caranya mudah. Mahasiswa jangan mengirimkan dalam bentuk PDF. Ya. Yang kedua, ambil contoh di tengah-tengah itu di mana, 2 lembar atau apa, di copy, disamakan hurufnya, dihitamkan hurufnya, di blok, ya. Saya sarankan kepada Bapak Ibu dosen bahwa kalau mahasiswa itu proposalnya di bawah 10% itu perlu dicermati lebih dalam. Maksudnya adalah dicurigai lah. Karena rata-rata bukan dicurigai dalam arti nggak baik ya, artinya ini perlu diteliti, bener nggak itu? Karena rata-rata mahasiswa itu 30 sampai 70. Sekarang sudah menurun ini 30 sekitar 50 ya, 50 ke bawah sekarang. Nah, mahasiswa itu beberapa kali saya tanya, kira-kira kalau menurunkan 5% itu sulit nggak? Pak, sulit sekali Pak, 5%. Sulit sekali, gitu. Nah, berpengalaman berdasarkan pengalaman mahasiswa itu, sehingga kalau saya memberikan bagaimana menggunakan Turnitin, 10% itu perlu dicermati lebih jauh. Artinya dimintakan hurufnya, kontrol A, hurufnya sama dan seterusnya. Karena ada ini alhamdulillah ada dosen yang sesungguhnya itu sudah cukup lumayan usianya, hampir 60, tapi literasinya bagus. Ketika ada dosen, ada mahasiswa yang memaksa Bapak dosen ini, Pak, kurang beberapa hari ini selesai penutupan untuk pengajuan proposal dan seterusnya. Kemudian mohon bisa dibaca segera. Proposal itu dibaca oleh Pak dosen ini, terkagum-kagum Pak dosen ini. Luar biasa tulisannya, bagus ya, bagus, luar biasa. Senang sekali awalnya, tapi kemudian si mahasiswa itu ada sedikit memaksa di akhir itu, memaksa untuk segera ini. Nah, karena merasa sedikit dipaksa, kemudian, aduh kalau begitu ini nyambungnya ke perpustakaan, Pak, saya minta untuk ini untuk ngecekkan itu. Saya cek itu 76%. Ada pengiriman dengan sumber lain. Makanya Pak Mukmin itu sepertinya tidak ada bahasa sepindah itu Pak, sebaik itu. Ini bagus ini kajiannya gitu, setingkat S1 gitu. Akhirnya sekarang beliaunya itu lebih waspada. Nah, ini
saya kira Bapak Ibu dosen pasti lebih paham lah ya itu terkait dengan trik-triknya mahasiswa ya. Kemudian saya kira pustakawan seperti itu ya. Yang penting itu bagi kita para pengelola repositori itu melihat jurnal itu lisensinya apa kalau terbuka ya. Itu kemudian harus ditempatkan pada lisensinya. Sisi BY atau sisi buy atau apa gitu, itu harus ditempatkan di situ. Jadi kita harus punya pemahaman itu. Dan ketika ada karya artikel jurnal itu kan ada yang diopenkan, ada yang tidak diopenkan. Biasanya Bapak Ibu dosen itu di tempat kami itu kurang diperhatikan. Asal di-upload, kemudian pustakawan itu wajib memplototi itu. Oh ini berarti ditutup. Oh ini open access. Oh sisi buy. Tidak kita masukkan di situ. Kalau tidak, itu khawatirnya nanti menjadi ranah publik ya, bisa diakses oleh masyarakat umum dan kita dikomplain. Ya, karena kami juga pernah dikomplain ya dari pihak SIR ya, dari seorang ahli itu komplain ke perpustakaan, mohon ditutup. Ya kita tutup. Itu pembelajaran terbaiklah bagi kami ya, tidak sembarangan mengopenkan. Itu berat sesungguhnya bagi pengelola perpustakaan karena harus menanggung risiko ini ya, lisensi ini. Kalau tidak tahu lisensi ini ya nanti menjadi yang tertutup, menjadi terbuka gitu kan. Karena ada contoh misalnya artikel jurnal yang terindeks oleh Scopus miliknya dosen sini misalnya, tetapi tidak bisa diakses secara terbuka. Penerbit itu tidak mengizinkan, lalu meminta untuk dibuka karena untuk urusan guru besar misalnya, ya agar mudah bisa dibuka. Nah, kalau itu terjadi, kalau itu sampai terjadi, itu yang rugi itu adalah penerbitnya. Kalau sudah rugi penerbitnya itu mereka akan komplain ke kita. Nah kalau sudah kita dikomplain, ya masalahnya kita bisa dituntut ya. Oleh karena itu, ini para pengelola perpustakaan juga harus memiliki skill ini, pengetahuan dan skill ini. Tantangan dan solusi ini, solusinya kita cari bersama sambil berdiskusi ya. Tapi tantangannya paling tidak itu tadi, kebijakan institusi secara tertulis itu penting ya. Kita harus punya itu. Itulah yang menjadi pedoman bagi pengelola repositori biar tidak terumbang-ambing ya. Saya merasakan sering dipanggil ya, terumbang-ambing kan dipanggil Pak Rektor, dipanggil Pak Rektor gitu, kemudian di telepon dosen, kadang ada yang karena kebutuhan ini, kebutuhan itu, kalau kita tidak punya kebijakan tertulis, pedomannya itu kita sebagai pengelola itu bisa terombang-ambing ya. Jadi ada gelombangnya, gelombang besar kecilnya sesuai dengan jabatannya. Nah itu saya kira perlu dan dibuatkan bisa di dalam sistem itu atau secara terpisah. Di kami itu di dalam sistem setiap itu ada panduannya. Kemudian pemahaman lisensi terbuka atau hak cipta, ya ini penting bagi kita semua. Kemudian pemahaman penggunaan cek plagiasi, ya. Ini kadang kita menempatkan ini saya bicara di tempat saya ya, itu sebagian juga memahami pemanfaatan cek plagiasi itu kurang pas.
Jadi seharusnya karena pemahaman tidak sama ini itu menimbulkan juga pada persoalan tata kelola repositori. Contoh misalnya, Pak, saya minta diturunkan Pak, saya karena mau naik pangkat, kemudian saya mau turuninkan biar nanti tidak terplagiasi. Nah, banyak sekali dinamika di lapangan ya untuk pengelola perpus teman-teman itu yang dihadapi, sehingga ini perlu pemahaman yang sama. Jadi cek plagiasi itu digunakan pada proses penulisan, proses publikasi, bukan setelah dipublikasi. Itu yang harus kita tanamkan kepada seluruh sivitas ya, termasuk mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang mungkin belum memiliki pemahaman sama. Jadi cek plagiasi seperti Turnitin itu digunakan pada saat proses penulisan, proses publikasi. Jadi yang harusnya diturnitinkan untuk naik kepangkatan itu hasil turnitin yang misalnya dari sebelum dipublikasikan, baik itu dari pihak penerbit jurnal atau dari si penulis itu, ya. Sebelum kan ada prepin kan, ada prepin. Jadi artikel yang sebelum diterbitkan itu biasanya dikasih prepin. Kalau jurnal-jurnal apa misalnya karya Anda diterima, tapi belum masih ada XX itu ya, jurnalnya masih belum ada isunya berapa, volumenya berapa, itu masih kosong, biasanya begitu. Tapi sudah diterima, nah itu bisa dituliskan. Nah, ataupun ketika mencek plagiasi itu untuk Turnitin, seharusnya itu kita bisa memahami fitur-fitur Turnitin, tidak mengambil mentah-mentah 100% ini ke arah dokumen apa saja. Kalau itu kemudian mengarah kepada dokumen sendiri, karya sendiri, tidak usah bingung, cukup dikeluarkan. Tapi gara-gara pemahaman yang kurang pas ini, sehingga ketakutan, pokoknya Pak, ini kan menjadi 100%. Saya minta diturunkan. Nah, kalau sudah diturunkan pun tetap 100%, karena yang lain juga sudah mengunggah. Ya kan? Contoh, ada satu artikel yang sudah diterbitkan di jurnal A, itu sudah online. Kemudian oleh perpustakaan itu diambil, diarsip, ya, karena itu adalah miliknya dosen kita perlu arsip menjadi kekayaan intelektual institusi. Nah, begitu dosen penulis si penulis artikel ini kemudian mau mengajukan kenaikan pangkat, lalu artikel itu ditunitin menjadi 100%, karena salah satunya adalah masuk ke repositori, ya. Nah, masuk ke repositori itu minta dikeluarkan. Padahal kalau dikeluarkan di repositori, tetap aja juga nanti ketangkep di pihak jurnal. Masa mau minta jurnal untuk diturunkan juga, kan begitu. Nah, ini adalah pemahaman yang kurang pas, sehingga harus bisa memahami bahwa cek plagiasi itu harus dilakukan sebelum diterbitkan. Karena itu fungsinya adalah untuk mencegah. Mencegah itu bukan setelah diproduksi, tetapi dalam proses produksi, proses penulisan. Nah, itu harus ada pemahaman sama, sehingga nanti tidak khawatir
Jangan menjadi gara-gara cek plagiasi ini semua takut ngisi di repositori. Enggak ya, saya enggak masukkan di repositori, nunggu saya mau naik pangkat dulu misalnya. Padahal karya kita itu sudah ditaruh di mana-mana itu, tapi pemahaman kita hanya repositori yang tertangkap ya. Enggak. Jadi mau dimasukkan atau mau tidak dimasukkan di repositori, repositori pasti nangkap. Bukan pasti, dalam arti kemungkinan besar nangkap juga. Gitu. Ya, nangkap juga. Tinggal pemahaman kita. Nah, pemahaman kita gimana? Jadi kalau sudah tertangkap baru bisa dievaluasi. Karena Turnitin itu, di Turnitin itu Turnitin tidak menyatakan bahwa Turnitin itu sebagai alat untuk plagiasi, bukan. Turnitin itu adalah alat untuk melihat kesamaan. Yang menentukan plagiasi itu adalah manusia. Dalam hal ini adalah pembimbing, ya, ilmuwan yang memahami terkait dengan konsep plagiasi, plagiasi. Turnitin itu hanya menangkap ini. Oh, sama 100%. Siapa yang melihat? Ya kita. Oh, ternyata yang 100% ini adalah karena satu, si penulis tidak paham cara mengutip yang standar. Al-Quran, terjemahan dan semuanya, kalau kutipan harusnya pakai tanda petik misalnya, tapi tidak dikasih petik, oleh Turnitin menjadi, nah itu yang salah bukan Turnitin, karena Turnitin diatur sesuai dengan standar. Yang salah, yang kurang pas adalah si penulis yang tidak mengikuti aturan penulisan karya ilmiah yang baik. Gitu. Maka perlu dirubah. Oh, ini perlu dikasih tanda kutip. Selesai, tidak selesai. Jadi yang menentukan sekali lagi itu manusia. Jadi kalau sudah 100%, jangan takut ini dari mana. Dilihat, oh enggak, oh ini di-explode, oh inilah aslinya 10%. Ya sudah itu. Perpustakaan harus berani memberikan jaminan itu. Kalau memang ini, artinya begini, harus punya pengetahuan itu dan memberikan jaminan bahwa itu 10%. Gitu. Yang dikeluarkan itu apa? Yang dikeluarkan itu memang mengarah kepada dokumen sendiri. Contoh, jurnal artikel, saya menulis di sebuah artikel dan ketika kita gunakan untuk kenaikan pangkat misalnya, kemudian dicek plagiasi oleh pihak lain 100%, maka mereka itu akan mengeluarkan yang 100% itu mana nih? Oh, di jurnal A. Oh, ini kan jurnalnya sendiri, judulnya sendiri. Dari itu. Jadi begini, gampang caranya. Kalau itu 90%, 80%, ternyata dibuka itu ke dokumennya itu yang merah itu termasuk nama kita, tulisan kita sendiri, ya kan? Ya itu berarti diekspos saja, diekspos, tinggal berapa persen itu adalah yang memiliki kesamaan dari sumber lain, dan kesamaan dari sumber lain itu memungkinkan plagiasi, tetapi belum tentu plagiasi. Yang menentukan adalah manusia. Itu yang penting, pemahaman terkait dengan cek plagiasi, sehingga repositori itu tidak menakutkan ya, tetapi menjadi repositori itu menjadi sebuah keharusan untuk dijaga atau digunakan secara optimal untuk membangun arsip intelektual institusi. Ini kenapa? Karena masih ada, mohon maaf, Pak Mufid, saya itu mau masukkan di repositori, tapi saya belum bisa mengajukan kenaikan pangkat tahun ini. Padahal saya juga butuh P3 nanti di UIN Malang itu
ada satu remunerasi ya untuk katakanlah reward untuk artikel atau publikasi ilmiah. Jadi kalau sudah mempublikasikan karya ilmiah untuk Scopus dan seterusnya itu ada rewardnya. Nah ini bisa diajukan. Nah di UIN Malang itu agar repositori ini menjadi satu data tunggal untuk intelektual kampus, itu kami bekerja sama dan bersinergi dengan pihak kepegawaian. Kami bersinergi dengan pihak P3SR yang menangani remunerasi. Jadi kalau Bapak Ibu dosen UIN Malang itu mau mendapatkan remun, artikelnya wajib diunggah di repositori. Itu. Kalau tidak masuk di repositori tidak dapat remunerasi. P3 namanya. Kalau naik pangkat wajib di repositori. Kalau tidak diurusi kenaikannya. Jadi kami sudah ke kepegawaian sudah bersinergi, kemudian sekarang dengan P3SR juga bersinergi, dan barusan kami juga sedang membangun sinergi dengan LP2M, bahwa seluruh riset output atau laporan penelitian yang dibiayai oleh negara ya, wajib diunggah di repositori. Nah, ini sedang dibangun sistemnya. Artinya, kenapa? Karena rata-rata memungkinkan ada keberulangan laporan penelitian, ya kan? Juga kampus itu dirugikan karena jumlahnya sekian, mana nih evidennya? Apalagi kalau urusan institusi akreditasi institusi ya. Laporan hasil penelitiannya berapa? Mana datanya? Oh sudah nggak ada. Nyarinya susah ya. Nah, padahal itu kalau laporan penelitian dipublikasi didokumentasikan dan bisa dibaca oleh masyarakat publik kan sesungguhnya itu amal yang luar biasa menurut saya. Nah, itu jadi kami telah bersinergi dengan LP2M, P3SR bagian remunerasi, kepegawaian, ya. Itu kemudian agar lebih optimal, ya. Tapi masih juga kami belum optimal karena rata-rata Bapak Ibu dosen itu kalau mengajukan itu H-2, H-3 penutupan gitu ya. Jadi P3 mau ditutup 2 hari 3 hari itu wah 100 sekian tuh. Nah, itu yang bikin PR ya, pengelola itu yang harus berjibaku. Padahal itu kan jauh-jauh hari seharusnya bisa ya, biar bisa dieksekusi. Nah, tapi karena mungkin sibuk ya mengajar dan seterusnya, H-2, H-3, kemudian baru 100, 150 dokumen dan kemudian minta hari itu juga diverifikasi. Padahal memverifikasi itu satu, ya. Kita teliti jurnalnya ini benar-benar jurnal internasional atau bukan. Kalau jurnal internasional bereputasi apa tidak? Kalau nasional terakreditasi apa tidak? Nah, karena di sistem kami bangun di repositori itu untuk memilah karya artikel jurnal nasional terakreditasi, internasional bereputasi. Ya. Dan ini rencananya nanti kami kembangkan kalau memang memungkinkan untuk menjadi standar ya, pakai Q1, Q2, Q3, Q4 mungkin nanti akan bisa dikembangkan di dalam sistem itu untuk memilah ya, oh ini Q1, Q2, tapi kami belum, kami hanya membatasi internasional bereputasi, nasional dan nasional
terakreditasi seperti di pedoman publikasi 2019 ya dari Kementerian Pendidikan. Itu ada aturan publikasi klasifikasi jurnal. Kemudian kalau kepentingan SINTA itu mungkin perlu dimasukkan, kan SINTA itu menjadi bagian dari menyatakan ini adalah jurnal nasional terakreditasi. Nah, berapa? Jadi nanti bisa kita gunakan sebenarnya repositori itu untuk memetakan karya-karya dosen kita itu yang SINTA 1 berapa, SINTA 2 berapa, ya, SINTA 3 berapa, yang tak berSINTA berapa, gitu kan? Ada kan berarti kan tidak SINTA 6 kan, berarti di luar itu, di luar SINTA 1 sampai 6. Nah, kemudian tantangan selanjutnya adalah komitmen untuk menjadikan sebagai arsip tunggal intelektual institusi ya, karena mungkin berbagai macam ya ini perlu ada komitmen bahwa kalau fakultas kepingin tahu berapa sih karya intelektual fakultas tarbiyah, lihat aja di repositori gitu. Lihat aja, nggak usah bingung-bingung membuat sendiri gitu. Tapi ini aja kita rawat bersama, kita gunakan bersama-sama. Gitu. Jadi tidak harus bikin sendiri ya. Termasuk juga nah ada tadi penyatuan dengan arsip administrasi itu juga tantangan ya. Jadi ini harus dipisah ya. Hasil pegawaian, sertifikat itu jangan dimasukkan di repositori. Orang mencari di repositori itu bukan mencari sertifikat, bukan mencari hasil administratif, tetapi mencari bacaan referensi. Oleh karena itu maka harus dipisah. Jadi perlu ya itu. Nah, mumpung saya ingat terkait dengan pengembangan perpustakaan tadi ya, ruang baca dan seterusnya. Ini tadi ada diskusi, tadi saya sempat diskusi, diajak diskusi sama Pak Roni bahwa di sini sedang dibuatkan satu sistem ya. Ini bagus sekali karena penyatuan itu tidak harus semuanya dibawa ke perpustakaan sini, tetapi yang dimaksud penyatuan satu database itu adalah semua terintegrasi. Jadi ruang-ruang baca itu datanya seharusnya bisa terintegrasi. Jadi tidak harus diangkat ke perpustakaan di sini, tapi cukup diintegrasikan. Ini sedang kami bangun juga di UIN Malang. Kami punya kampus 3 untuk kedokteran. Jadi kami integrasikan semua data koleksi yang ada di sana ada di satu pintu di tempat perpustakaan. Cukup dengan menggunakan platform Slim itu sudah sangat mewadai untuk itu, untuk bisa mengintegrasikan antar ruang baca. Jadi kalau di Fakultas Tarbiyah punya buku berapa, di Fakultas Syariah dan sebenarnya kalau ada ruang baca itu cukup diintegrasikan. Peminjaman bisa dilaksanakan di sana. Ya. Misalnya, kalau peminjaman bisa dilaksanakan di sana. Sistem 1, semua data berada di perpustakaan. Agar kenapa? Ini menguatkan untuk paling tidak tujuan pragmatis untuk akreditasi ya. Jadi misalnya prodi biasanya kan meminta data-data di perpustakaan ya. Nah sekarang mungkin dengan adanya penyatuan itu maka koleksi perpustakaan menjadi lebih banyak ya. Yang kedua otomatis bisa dilihat oleh masyarakat lebih luas ya, bisa dicari. Kalau
kalau tidak terintegrasi, itu buku itu kan tertimbun ya. Mahasiswa tidak tahu kalau di Tarbiyah itu ada buku yang kita cari. Tapi begitu terkoneksi dengan perpustakaan sini, satu sistem, ketika mencari dan di situ ada, maka mahasiswa itu tidak akan datang ke perpus ini, tapi ke ruang baca. Nah itu saya kira ini penting untuk bisa disatukan dalam satu sistem. Itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya adalah diskusi bersama, gitu. Atau gimana terkait dengan Pak Alek ini? Nanti Mas Alek akan membantu kira-kira secara sistem itu mau dibuat seperti apa. Misalnya repositori, nanti kira-kira yang perlu di custom itu seperti apa, nanti semampunya akan dibantu oleh Mas Alek. Gitu ya, terkait dengan sistem untuk membangun sistem repositori, juga membangun sistem perpustakaan. Kayak tadi untuk tata kelola perpustakaan, bagaimana dengan sistem untuk rencana stok opnim. Stok opnim itu kami stok opnim buku jumlahnya 210.000 eksemplar. Itu kita lakukan stok opnim tanpa menutup layanan. Ya, tanpa menutup layanan. Nah, tanpa menutup layanan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan SWI. Jadi kita lalu nanti hasil stoknya itu nanti bisa dihiddenkan atau disembunyikan oleh Mas Alek agar bacaan misalnya buku ini masuk Buddha, buku ini dan seterusnya itu tidak muncul di pencarian. Itu nanti bisa di custom oleh Mas Alek. Saya kira itu atau langsung ke Mas Alek ya. Oke, atau diskusi dulu nanti ke Mas Alek. Saya persilakan mungkin Bapak Ibu yang atau gimana? Kalau yang dibahas kira-kira saat connect apa kain sistem. Kalau misalkan lain, misalkan Mas Alek hanya lebih kepada IT-nya, nah nanti aja kalau sekarang masih di sistem kita. Oke. Saya persilakan Bapak Ibu nanti terkait Mas Alek untuk ini ya. Oke. Bagi Bapak Ibu yang ingin sharing, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang repositori dan namanya pada dikirim ya. Dan di sini memang mulai beberapa tahun terakhir, tahun mungkin banyak dosen yang mengupload hasil karyanya dan bahkan yang terakhir itu sampai yang diupload hanya hasil peneliti. Tidak tahu hasil peneliti. Hanya yang apa? Hanya kalau saya melihat saya mengukur itu hasil peneliti. Nah, mungkin yang saya sampaikan Bapak tadi belum paham pemahaman tentang hasil plagiasi atau hasil penelitian untuk apa, dan yang sudah banyak juga yang minta untuk ditarik kembali lah, misalnya itu ada yang sudah diupload kemudian ternyata ini ada yang kasus yang skripsi ternyata oleh dosen pembimbingnya itu untuk ditarik karena masih mau dibuat artikel dan di di jurnal. Ada juga kemarin juga ada yang tesis juga itu untuk disuruh untuk menarik kembali karena mau atau sudah diterima di jurnal di Jakarta yang kita buat. Dan ada juga dari mahasiswa yang mengirim artikelnya, dan itu kita tidak tahu apakah tulisan itu secara dilihat dari nilainya itu apakah bisa dipertanggungjawabkan
Karena yang diupload kok ternyata tulisan yang tidak memiliki nilai yang tinggi dan tidak ada pertanggungjawaban dan sebagainya. Nah, itu permasalahan yang sementara saya lihat di sini. Jadi mungkin saya perlu tahu di sini itu untuk digilir yang secara misalkan ada dikatakan kesepakatan ya. Apa saja yang diupload di gilir itu yang secara sudah melanggar aturan dan caranya gimana, misalkan tadi ada yang disampaikan apabila itu sudah diupload oleh jurnal, kemudian kita uploadkan di gilir, akhirnya mudah terbuka akses, open akses, dan akhirnya mengganggu dari jurnal yang menerbitkan. Nah, itu nanti caranya gimana agar tidak saling merugikan itu Pak. Jadi apakah di gilir itu nantinya perlu ada suatu sistem yang membagi-bagi wilayah atau kamar-kamar tertentu karya mahasiswa, karya dosen, dan lagi karya dosen itu yang perlu dimasukkan di gilir itu apa sebenarnya? Karena kan tidak gitu, ada absen, ya kemudian kenaikan, kenaikan paket itu Pak yang di sini tadi belum, SK juga di apa di gilir juga. Mungkin itu yang kami butuh bimbingannya untuk pembagian keluar-keluar di dalam gilir itu. Terima kasih. Ini sharing aja Pak. Ya. Jadi satu sisi kita itu didorong untuk melakukan sebuah lompatan-lompatan ya, akselerasi khususnya percepatan penulisan karya ilmiah sebanyak-banyaknya. Tapi satu sisi repositori itu menjadi kendala. Itu saya kira pemahaman yang kurang tepat kalau menyatakan repositori itu menjadi satu kendala. Sehingga tadi kalau melihat ceritanya itu tidak hanya terjadi di sini aja Pak. Di Malang juga ada minta diturunkan karyanya karena ini skripsi ini sedang kolaborasi dengan dosen di artikel jurnalkan belum diterima dan seterusnya. Dan itu tidak hanya UI Malang, hampir seluruh Indonesia, karena ada pola dan gerakan yang sama untuk seluruh Indonesia untuk melakukan itu. Dan itu merupakan kebijakan juga dari pusat ya. Dari pusat Jakarta untuk segera punya publikasi sekian-sekian, lalu perlu adanya kolaborasi dan seterusnya, sehingga melibatkan dengan dosen, dengan mahasiswa. Nah, ini kemudian sebagian repositori itu menjadi satu sandungan ya, pemahaman yang tak pas menurut saya. Karena di repositori itu ada namanya embargo. Itu adalah solusi untuk dosen meminta artikel itu diturunkan, skripsi itu diturunkan. Jadi tetap aja dinaikkan skripsi itu, tetapi ada kebijakan embargo. Embargo itu maksudnya begini, itu tetap diarsip secara metadata dan dokumen, bisa diakses oleh publik, itu hanya katalognya lah, katalog bukunya itu. Tapi dokumennya tidak bisa. Dokumennya itu tidak bisa dilihat oleh publik dan tidak bisa ditangkap oleh peneliti karena memang tidak dipublikasikan. Namanya embargo. Nah, terkait dengan embargo perlu kebijakan. Apakah embargo itu 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun? Nah, tentu kalau semakin lama embargonya maka terkait dengan diseminasi ya. Nah, ini kalau misalnya dibatasi, kira-kira UI Malang belum punya regulasi terkait dengan embargo ya, tetapi ada kesepakatan pihak ya dari perpustakaan. Saya embargo 2 tahun karena ini belum, kami memang kekurangan untuk SDM ya, tetapi tidak menyurutkan perpustakaan untuk terus bergerak. Nah, sehingga mikirin masalah pedoman macam-macam itu kami UI Malang 2 tahun kita embargo.
Jadi kalau ada dosen, ada fakultas itu begini di kami itu. Artikel-artikel yang akan diusulkan ke jurnal itu di-list oleh fakultas. Saya minta itu di-list oleh fakultas dan diserahkan kepada perpustakaan. Judul skripsi ini si A si B. Sebelum diunggah itu harus diputuskan. Nah, nanti surat itu menjadi dasar bagi petugas repositori untuk mengimbangi. Karena kan sekali lagi kalau tanpa data kemampuan manusia mengingat itu ya sehingga perlu ada dokumen. Jadi yang tanda tangan misalnya Fakultas Ekonomi di UIN itu tanda tangan dekan ya, tanda tangan ada 10, 15. Nah itulah kemudian oleh petugas ini diembargo 2 tahun. Begitu masuk mahasiswa mengunggah karena mengunggah mandiri nanti oleh petugas diembargo. Gitu. Nah itu terkait dengan misalnya tadi kalau minta di take down-nya diturunkan itu menurut saya ada pilihan-pilihan jalan tengah itu ya, jalan tengah. Karena saya kira perpustakaan tetap jalan terus, institusi juga secara kelembagaan jalan terus, secara individu juga jalan. Jadi itu adalah sistemnya embargo. Nah itu untuk. Nah kedua terkait dengan jenis dokumen apa saja, itu adalah jenis dokumen ilmiah yang memang sengaja untuk dibaca oleh publik untuk tujuan scholarly communication atau komunikasi ilmiah untuk menulis dan seterusnya. Jadi bukan dokumen administratif, absensi dan seterusnya ada. Karena di situ di centangan di repositori itu tipe koleksi, tipe jenis koleksinya itu apa? Buku, bab buku ya, artikel jurnal, kemudian proceeding ya dan seterusnya. Nah rata-rata administrasi itu dimasukkan di bawah other ya, other maksudnya lain-lain. Menurut saya nanti repositorinya lain-lain itu dihilangkan aja biar nggak ada tempat di situ. Nah gitu kan? Loh kok lain-lainnya nggak ada? Berarti repositori bukan untuk naruh absen. Gitu. Yang other itu dihilangkan. Nah, nanti kalau setuju Mas Alex menghilangkan, maksudnya menghilangkan itu menghidupkan. Suatu saat dimunculkan juga bisa. Itu ya. Maksud saya biar nanti ketika memilih karena ada 5 langkah itu, 5 atau 6 langkah itu, langkah kedua ketika masuk langkah pertama kan suruh melihat report. Ini buku dan seterusnya. Buku nggak ada ya absensi. Oh berarti nggak ada. Nggak mungkin diisi kan gitu. Untuk menjadi jalan tengah karena Bapak Ibu dosen juga segera terurus ya untuk kenaikan pangkat dan seterusnya, maka harus punya repo sistem kepegawaian itu, punya sistem yang menampung masalah administrasi kepegawaian. Jadi satu dosen nanti sistemnya dibuatkan. Nah, itu difasilitasi terus apa kepegawaian sendiri yang membuat. Di UIN Malang kami dibantu di UIN Malang itu PT yang kemudian membangunkan sistem untuk kepegawaian. Ya, menurut saya mungkin keahlinya kan PT ya membangunkan sistem kepegawaian. Hanya bilang saya butuh sistem yang seperti ini. Itu untuk kepegawaian. Menaruh SK macam-macam kan gitu kan. Administrasi hasil turnitin bisa masuk ke situ. Jangan hasil turnitin masuk di repositori. Itu bukan itu wilayah untuk dibaca oleh publik. Kalau sampai masuk repositori itu sesungguhnya memperlihatkan nilai kita ya, yang terdeteksi dengan sumber lain. Misalnya presentasi kemiripan
25%. Wah, karyanya ini bagus, tapi kok 25% kan begitu. Nah, ini maksud saya itu privacy ya, itu privacy. Kalau ngeleng ke perpus kalau begitu berdiri sendiri kan? Tidak perlu mengeling ke perpus, tapi justru kalian itu mengeling ke perpus untuk jurnal, untuk artikelnya, bukunya, karya tulisnya itu. Jadi contoh misalnya dosen A itu ini bukti fisiknya. Bukti fisiknya apa? Artikel jurnal. Itu ngelingnya repositori. Nilainya berapa dan seterusnya itu ada di sistem kepegawaian bawah-bawah. Sehingga repositori itu bersih dari administratif. Berarti ada dua sistem yang dimasuki atau yang diupload oleh dosen sebut Pak. Yang administrasi. Enggak, itu kan yang upload ini, yang upload kan kepegawaian ya, kepegawaian yang upload itu. Mandiri, dosen. Mandiri. Kalau mau mandiri, monggo, berarti itu sistemnya juga mandiri. Ya, mandiri. Kalau ya karena repositori itu tadi kan mandiri, sehingga semuanya dimasukkan di repositori kan. Nah, kalau di UIN Malang itu dimasukkan oleh kepegawaian ya, dicek oleh kepegawaian itu, dicek. Jadi store itu dicek, kemudian kalau nggak salah itu Mas ya. Jadi itu yang di Malang itu yang sistemnya kepegawaian sama itu disediakan jadi satu objek wadah misalkan masuk di webnya. oh beda. Beda. Jadi dosen masuk di Kepok dulu ya di aplikasinya Kepok itu kemudian keluar dan masukkan lagi di perpus. Jadi begini, mungkin nanti secara kepegawaian itu pihak pegawai sini mungkin bisa mencari garis praktis ke sana ya, itu lebih detailnya. Yang jelas perpus itu kami itu menyediakan repositori itu ya secara mandiri diunggah oleh Bapak Ibu dosen, unggah di situ dan tidak ada kaitan sama sekali dengan kepegawaian. Gitu. Ini arsip intelektual, jadi tidak dicampuri dengan dokumen apapun. Namun ketika ada dosen yang mau naik pangkat, dia ke pegawaian, nanti kemudian mengisi ini ya macam-macamnya itu formnya. Termasuk salah satunya adalah memberikan link ke repositori. Link dari perpus tadi ya. Karena kami selalu melakukan advokasi ya Bapak Ibu pimpinan masuk di kepegawaian bahwa kita harus punya data satu, arsip intelektual sivitas akademik. Nah ini salah satunya adalah repositori ini harus dijadikan menjadi data tunggal. Jadi biar tidak tersebar untuk keperluan pragmatis, akreditasi macam-macam lah ya, itu bisa mudah ditemukan. Nah termasuk bagaimana memaksimalkan ini, terakhir kami dengan LP2M. Jadi rencananya profil dosen itu salah satunya mengambil dari data repositori, masukkan di situ. Ini sedang proses ya Mas ya, sedang proses untuk ke LP2M. Secara kebijakan nanti harapannya semua buku-buku termasuk buku yang dihasilkan itu akan dibuka di perpustakaan. Jadi ada diskusi terkait dengan buku itu. Jadi apa namanya? Bedah buku, mereview buku. Jadi itu menjadi bagian kemarin kami diskusikan dengan LP2M bahwa apa yang dihasilkan oleh Bapak Ibu dosen yang itu bersumber dari publik, anggaran publik,
termasuk penelitian dan penulisan buku itu kalau bisa didiseminasikan. Salah satunya adalah kalau buku dibedah di perpustakaan. Nah itu sedang kami diskusikan. Jadi semua yang kepingin dapat P3 bukunya dihargai dibedah di perpustakaan. Yang kedua kalau ingin semua karya penelitiannya itu mendapatkan anggarannya itu harus diunggah di repositori. Gitu. Jadi agar semua result outputnya itu berada di repositori. Kalau tidak itu nanti kasihan LP2M ya. Jadi kan sering jumlahnya sekian 10 tahun seharusnya ada 1000 atau berapa lah misalnya, ternyata tinggal sekian, yang lain hilang. Eman. Oleh karena itu kita LP2M, PTIPD itu jelas ya. Jadi kami selalu ke PTIPD ngobrolin masalah pengembangan macam-macam, termasuk keperluan perpustakaan kita ngobrolin dengan teman PTIPD. P3SR itu lembaga untuk yang menangani unit yang menangani remunerasi. Ya, menangani remunerasi. Ada namanya P1, P2 dan P3. Nah, kalau ingin mendapatkan penghargaan harus dimasukkan di repositori. Itu Mas. Baik itu buku, baik itu haki, misalnya paten, itu masuk di repositori. Konferensi kemana gitu, ada makalahnya, dan ini masuk di repositori. Contoh misalnya tahun kemarin makalah saya diterima di Korea Selatan. Padahal sudah kepingin ke sana ya, tapi nggak jadi. Akhirnya secara online. Nah, oleh P3SR, waktu saya bilang ya harus dimasukkan. Jadi saya masukkan di repositori, baru dapat remunerasi. Jadi cukup lumayan. Kalau Scopus, misalnya terindeks Scopus, ada P1, P2, P3 itu semuanya dapat remunerasi. Nah, itu jadi itu Pak, menurut tadi sharing kami terkait dengan jalan tengah, take down, gitu, jenis bukunya dan seterusnya, sistem yang dibangun tadi harus pegawai membangunkan sistem, jangan membuat kebijakan dulu melarang tapi tidak ada sistemnya. Maksud saya perlu diusulkan, perlu dirembuk. Jadi kalau sudah ini tidak boleh, tapi ada tempat yang lain. Maksud saya begitu. Jadi dibuatkan dulu. Nah, kalau sementara ada di situ, lalu bagaimana dengan artikel buku yang kemudian tidak oleh penerbit tidak boleh dibaca oleh publik umum ya? Itu maka pihak perpustakaan memberikan jalan tengah, membuatkan akun satu kepada kepegawaian yang akan diberikan kepada reviewer yang ada di Jakarta. Jadi ini buku ini dikasih akun reviewer, dia sebagai editor, sehingga bisa membuka dokumen yang ada di dalam. Itu adalah jalan tengah yang kami berikan. Terus apalagi sudah kan selesai. Ini kan tidak bisa dibuka, kita kasih, kan bisa dibuka. Gitu. Tapi publik tidak bisa. Cukup ini. Dan ketika buku itu tersebar misalnya keluar kemana-mana, mudah kita mendeteksi. Ini dulunya siapa yang kasih akun ini berikan kepada siapa.
sehingga buku itu menyebar misalnya di luar sana. Karena itu juga mudah untuk itu. Saya kira itu mungkin yang lain Bapak Ibu. Mohon izin Bapak, saya perwakilan dari Fakultas Syariah dan kebetulan saya juga menjadi tim pengecekan pemimpin mahasiswa dan mohon izin bertanya terkait pemimpin tadi ya. Ada beberapa yang pernah kami temui yaitu mengenai anehan hasil dari pemimpin mahasiswa, terutama pembuatan skripsi itu. Jadi yang kami temui itu ada beberapa hasil dari skripsi itu 9%, 7%, bahkan yang kami itu ada 100% Bapak. Dan itu halamannya itu adalah lebih dari 100. Dan itu kan yang menjadi pimpinan memang dosen-dosen yang sebelumnya itu tidak ada pembekalan mengenai teknis pemimpin. Nah, jadi kami kebingungan ketika kami cek, itu kan biasanya kalau ada flag atau yang disembunyikan itu kan akan terlihat flagnya. Dan 1% itu kami cek bersama-sama itu ternyata nggak ada keanehan. Hanya beberapa yang kami temukan itu seperti kata sambung yang typo. Kata sambung misalnya di bawah, di atas itu mereka dipisah. Tapi itu pun juga tidak banyak. Nah itu yang kami bingungkan karena kami belum menemukan solusi. Jadi ada beberapa yang kami loloskan. Kemudian ada juga yang kutipan tadi. Ketika proses pengecekan itu tidak diketahui, tetapi ketika sidang skripsi itu alhamdulillah penguji itu jeli, jadi itu ketahuan bahwa seharusnya tidak ada tanda petik, tetapi mereka menggunakan tanda petik untuk menghalau pemimpin itu. Nah, yang saya tanyakan mengenai persentase yang minim tadi Bapak yang 7%, 9%, tetapi di dalamnya itu tidak ada keanehan. Nah, menurut pengalaman panjenengan itu bagaimana solusinya agar kami pemimpin itu bisa mengetahui ini ada kecurangan atau tidak? Karena memang flagnya tidak terlihat, flagnya tidak muncul. Itu. Terima kasih. Yang pertama itu yang ngecek siapa? Timnya? Yang ngecek beberapa tim yang tergabung di komite. Jadi kan memang teknisnya dari di fakultas itu mereka mengirim ke email. Terus kemudian dicek ya? Ya, kemudian ada antrian dan itu kan bentuknya Word ya. Yang dikirim itu berbentuk Word, kemudian tim yang memang waktunya buka email, maka ya itu yang ngecek. Jadi pertama, ada banyak cara mereka untuk ya satu, ada kata itu dikecilkan di depan misalnya pengembangan itu ditambah di depannya itu dikasih i misalnya huruf i tapi diperkecil sekali dan ditambah diputihkan. Setiap kata ditambah i ya dan dikecilkan diputihkan semuanya 100% nol. Itu cukup kontrol A, fontnya sama, hitamkan. Semua lembar ya? Iya, semua lembar. Ya. Pokoknya kalau 10% ke bawah itu sangat berat ya, luar biasa. Ya. Kalau kemudian sampai 1%. Iya, 1%. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Nah, oleh karena itu kalau masih mungkin bisa ditingkatkan lah, misalnya lebih hati-hati ketika di bawah 20% misalnya. Kontrol A, fontnya sama, ukurannya sama, kemudian dihitamkan. Blok semua. Ya. Jadi blok semua kan, kontrol A kan blok semua ya. Jadi langsung hitamkan. Kalau tidak ada berarti itu benar-benar luar biasa. Ya. Yang kedua, apakah itu dia memberikan sebagian itu dalam bentuk image ya, coba di blog kemudian dilihat kan image itu sekarang kan macam-macam ya, satu halaman bisa dikasih satu image dalam arti satu halaman ambilkan satu image yang persis ya kan dipakai dipakai screen ini kan bisa ya screen kan satu dimasukkan disamakan ratakan udah kemudian dimasukkan di situ enggak kan ini bisa juga karena mahasiswa itu
ada 1000 kali 1000 cara ya. 1000 cara. Nah, misalnya kok nggak turun-turun ini, akhirnya di-image-kan, image dalam bentuk image, ya. Terus di copy dimasukkan di dalam, atau dikasih tanda petik. Nah, kan banyak sekali di situ. Ini tanda petik kok nggak ada siapa yang ngutip dikutip sih. Nah, itu dan itu dari sisi hasilnya. Yang kedua, dari sisi kita. Dari sisi kita itu adalah Turnitin perlu ada standar yang sama di seluruh institusi, di seluruh Winhas itu harus memiliki standar yang sama terkait dengan Turnitin, terkait dengan setting Turnitin, standar yang digunakan. Karena di Turnitin secara default itu tidak memberikan toleransi, ya. Nah, kita ini memberikan toleransi apa tidak? Contoh, ada satu kata per kata, ada persentase, ya. Nah, apakah itu digunakan atau tidak? Itu perlu disepakati bersama agar nanti di seluruh fakultas tidak saling curiga. Contoh, saya cek 25%, dicek di sana 35%. Saya pernah komplain ya, komplain, Pak, saya cek di sini 25%, dicek oleh Bapak dosen 45%. Saya lihat, ternyata dia itu belajar ke YouTube ya, setting-setting dan sumber yang dirujuk itu dihilangkan. Kan ada 3 itu, studi paper, internet dan itu cek tidak dicekkan 1, ya benar gitu ya. Nah, maka kedua, prosentase atau per kata itu juga harus disepakati agar nanti dicek dimanapun di lingkungan ini menjadi sama. Hanya saja konsekuensi dari toleransi itu, kalau keluar dan di luar di sana tidak memberikan toleransi, maka persentasenya pasti tinggi. Ya. Contoh misalnya, kita memberikan toleransi di bawah 1% kita abaikan, ya kan, misalnya. Maka secara keseluruhan kita di bawah 20%. Ketika dicek oleh pihak luar sana, karena kita sudah senang dengan di bawah 20%, di sana bisa 25%. Gitu. Bisa 20 di atas dari 20% karena mereka menggunakan standar tanpa toleransi. Nah, di Winmalan kami gunakan standar tanpa toleransi. Tanpa toleransi. Kenapa? Kebijakan itu agar kita lebih baik ketika dicek di tempat lain yang memberikan toleransi, kita semakin kecil persentasenya. Biarkan mereka memberikan toleransi, kalau mereka memberikan toleransi lebih kecil, kita lebih selamat, ya. Maksudnya lebih selamat kita. Itu kalau di tempat kami ya, kayak gitu. Jadi perlu ada pemahaman yang sama. Yang kedua, perlu pemahaman terkait dengan Turnitin itu digunakan pada saat proses, bukan setelah publikasi. Ketika terjadi kesamaan itu, maka si pengecek karya itu harus memahami ada di situ exclude, ya, memahami exclude. Oh, berarti perlu di-exclude. Ya. Bagaimana meng-exclude, bagaimana merefresh. Itu perlu ada pemahaman itu. Tata kelola itu penting dan
kalau sudah ada tata kelola perlu ada satu jalan tengah ketika terjadi ini terlanjur tersimpan di repositori ya. Ada yang terlanjur tersimpan nih nggak bisa kedel, di-exclude itu jalan tengah. Yang kedua ada mungkin semacam surat keterangan ya, surat keterangan bahwa dokumen ini sekian persen. Setelah dilakukan pengecekan dan seterusnya oleh pihak ini sekian persen. Nah, itu misalnya itu kalau mau ada programnya untuk memberikan surat keterangan. Saya kira itu mungkin ada lagi, monggo Pak. Saya barusan cek di webnya perpustakaannya Malang, itu di sana itu ada e-tesis sama research repository. Ini apa bedanya? Apakah itu juga bisa dikembangkan di sini atau tidak? Kita kan tidak ada, karena memang kita barunya dulu ya salah-salah. Jadi itu gimana baiknya? Oke, terima kasih. Jadi ini di Malang itu dulu memang tata kelolanya dipisah antara repo, arsip untuk karya dosen dan arsip untuk mahasiswa, sehingga ada dua tempat, ITC sama repositori alamatnya ya. Nah, ini ada kelemahan dalam hal statistik itu kan. Jadi ada kemudahan namanya tata kelola untuk memilah ini karya dosen, ini karya mahasiswa. Tetapi sekarang teknologi itu kan serba ini. Menurut saya yang sudah ada itu kemudian dipisah. Jadi cukup nanti mungkin Mas Alek itu ini kan terpisah. Nah, kira-kira dari sisi menyatu maksud saya untuk di sini kan menyatu. Nah, agar bisa menentukan memisahkan di dalam satu tempat itu dibuatkan misalnya ini menu untuk karya dosen dan ini menu untuk karya mahasiswa. Saya kira itu nanti itu bisa jadi tidak perlu dipisah dulu. Mungkin nanti akan dipelajari ya, mungkin memungkinkan enggak untuk itu untuk dilakukan penyatuan, bukan penyatuan ini ya, pemisahan ya, dipisah dalam menu-menu tertentu. Dosen nanti masuknya lewat menu ini, mahasiswa lewat menu ini, gitu maksudnya. Sehingga nanti itu masuk sudah, tapi sistemnya tetap satu. Gitu ya, itu juga bisa. Nah nanti atau langsung aja mungkin Mas Saman bisa memberikan ini terkait dengan satu sistem tapi bisa memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pembagian menjadi dua sistem itu memang harus dari awal Pak Bu. Kalau dari ketika sudah banyak ya. Kalau saya lihat punyanya Jember ini insya Allah masih sedikit, insya Allah. Itu kalau emang dari awal mau itu bisa dipisah. Cuman juga perlu waktu. Jadi nggak semudah langsung mutlak gitu. Maksudnya itu kalau satu itu bisa sistemnya satu, tetapi kemudian ada menu dosen, menu mahasiswa. Kalau seperti itu sepertinya tidak bisa. Saya jawab tidak bisa. Iya, tidak bisa Pak. Soalnya database-nya juga jadi satu di sistemnya. Oke,
Nanti database-nya Iya, harus dipisah dari awal. kalau di dalam satu ini berarti dibuatkan Ya, akan baru seperti organisasi. tapi sesungguhnya ya itu dibikinkan ya, mungkin dari IT support ini kayaknya sulit ya. Tadi saya membayangkan bisa ya, ternyata database-nya, tetapi dari sisi klasifikasinya sebenarnya bisa ya, sama ya. Jadi ya itu mungkin bisa dipelajari di sebaiknya apakah sekarang tetap seperti sekarang menjadi data tunggal semuanya menyatu atau terpisah ya. Tapi ketika terpisah dibuatkan nanti mungkin kira-kira Mas misalnya kalau itu terpisah tapi dibuatkan satu itu untuk masuk di repositori bisa nggak? Misalnya kayak misalnya Wing SSO bisa. SSO ya. Ya, itu dari apa? Dari harus kerjasama dari TPD-nya. Jadi ketika nanti satu login untuk dua aplikasi tersebut bisa. Ini mumpung ada PTPD mungkin ya. Pakai jam itu Pak. SSO. Pakai SSO. Infrastruktur Pak. Jadi oke, karena nanti ini itu perlu dikaji lagi kelemahan kelebihan. Yang jelas kelemahan kami itu adalah di statistik ya, karena nggak menyatu. Jadi harus ditambahkan sendiri kalau kita punya statistik sekian gitu ya, dosen dan mahasiswa. Tapi dari sisi tata kelola kami dimudahkan karena kita bisa setting untuk mahasiswa, kita bisa setting untuk dosen. Jadi itu mau dipertimbangkan. Tapi kalau menurut saya ya bisa itu lebih baik bagi perpustakaan untuk mentata kelola ya. Jadi nanti kalau dimintai data begini, kira-kira karyanya dosen berapa? Yang kedua, statistiknya dosen bisa kalah loh nanti dengan mahasiswa. Gitu. Jadi kalau misalnya skripsi ini kan sering dibaca, karya dosen itu kan bukan skripsi ya, bukan berupa yang digunakan untuk skripsi ya, sehingga mereka cenderung tidak membuat contoh, membuka, mendownload ya, sehingga jarang. Paling yang si pembaca ya bapak ibu dosen di luar sana, sama-sama dosen, para peneliti dan sebagainya. Tapi kalau mahasiswa itu kan cenderung mencontoh, begitu ada kata kunci ini maka dia cari, ketemu di download ya. Nah itu memungkinkan banyak statistik dan bercampur statistiknya itu. Kedua, karena bercampur maka nama di situ sulit membedakan ini dosen atau mahasiswa. Ya, itu yang di repositori maksudnya. Gitu. Itu saya kira terkait dengan apakah penyatuan atau terpisah, monggo dipikirkan lebih dalam. Nanti kalau mau dipisah, ya dibuatkan lagi untuk dosennya ya mungkin. Nah, ini khusus untuk mahasiswa yang sedang berjalan ini, kalau sudah berjalan, yang dosen baru dibuatkan yang baru. Karena yang dosen relatif sedikit ya, juga dokumen yang ada di dalam banyak administratif kan. Akhirnya juga sudah selesai, itu bisa di take down. Menurut saya adalah kayak hasil review itu segera, kalau menurut saya itu segera ditutup ya kalau sudah selesai. Untuk kepegawaian maksudnya bisa ditanya yang sudah selesai kepegawaiannya silakan hasil review ditutup karena itu dibaca oleh publik ya, dibaca oleh publik. Saya sendiri dulu sering mencoba itu yang dulu banyak itu adalah di Aceh ya. Jadi Aceh itu kayak itu diunggah gitu semuanya. Jadi kan kasihan dosennya sendiri kayak kacang dikoceki gitu ya. Jadi ya karyanya ini
ternyata karya yang sebagus ini Turnitinnya sekian persen, dinilai oleh profesor ini cuma sekian. Itu akan ada penilaiannya itu. Saya kira itu monggo mungkin yang lain. Ada masukan mungkin atau sharing dan seterusnya. Kalau tidak ada, ini saya serahkan selanjutnya ke Mas Alek untuk menjelaskan beberapa prosedur ya untuk penggunaan depository. Jadi nanti Mas mungkin mulai dari unggah mandiri itu bisa disosialisasikan seperti apa yang dilakukan di Malang, termasuk nanti di masing-masing isian itu sudah ada panduannya, misalnya panduan yang ada tanda penduknya itu bisa untuk digunakan lagi. Oh, oh ternyata kita dibahas. Oke, dari kalau tidak ada pertanyaan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Mufid. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk tamu undangan untuk istirahat. Semuanya narasumber dan tamu undangan untuk istirahat dan makan siang di depan itu. Monggo Bapak Ibu. Bisa Mas. Kembali di sini jam. Dan untuk kembali ke sini nanti jam 1 ya Bapak Ibu. Monggo dipersilakan untuk makan siang.